terletak di jalur Pantura, Jawa Tengah, dikenal sebagai kawasan hutan angker dengan sejarah panjang. Sejak zaman kolonial, hutan ini kerap menjadi saksi kecelakaan tragis, perampokan, dan pembunuhan. Masyarakat setempat percaya hutan ini dihuni oleh penunggu alas roban, makhluk gaib yang mengganggu siapa saja yang melewatinya, terutama di malam hari. Berbagai kisah misteri dan hilangnya orang tanpa jejak menjadikan tempat ini salah satu jalur paling menyeramkan di Indonesia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Tio dan teman-temannya, Dito, Rina, dan Sari, memutuskan untuk menghabiskan liburan panjang dengan perjalanan darat ke sebuah pantai eksotis di Jawa Tengah. Mereka berangkat sore hari dari Jakarta, berharap tiba di tujuan keesokan harinya setelah melewati jalur-jalur berliku. Awalnya, suasana sangat menyenangkan. Mereka bercanda, mendengarkan musik, dan menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Namun, semuanya berubah ketika malam tiba. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan saat mereka memasuki kawasan yang dikenal sebagai Alas Roban, sebuah hutan lebat yang sudah lama dikenal dengan berbagai kisah mistis dan legenda mengerikan. Rina, yang duduk di kursi belakang, tiba-tiba terdiam saat membaca papan kecil di tepi jalan yang bertuliskan, "Selamat datang di Alas Roban." Wajahnya pucat, dan ia mulai bercerita dengan suara gemetar. "Kalian tahu kan mitos tentang Alas Roban? Orang bilang banyak yang hilang di sini tanpa jejak. Beberapa bilang tempat ini dijaga oleh sosok makhluk halus yang tidak suka manusia melewati wilayahnya di malam hari." Dito, yang sedang mengemudi, menertawakan cerita Rina. Itu cuma cerita buat nangkutin orang. Jangan percaya mitos-mitos begitu. Malam ini kita tidur di villa nyaman, bukan di hutan." Namun, suasana di dalam mobil berubah, semakin mencekam ketika kabut makin tebal. Pepohonan tinggi di sekitar jalanan tampak seperti bayangan hitam yang mengintai. Udara di dalam mobil semakin dingin, meski mereka menutup semua jendela. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di atas mobil. Tio dan Dito saling berpandangan. "Apa itu?" bisik Tio. Dito mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara cabang pohon yang jatuh. Tetapi suara itu terus terdengar, semakin keras, seperti sesuatu yang berjalan di atas mereka. "Coba pelankan mobil," kata Sari. Suaranya lirih, wajahnya pucat. Mereka semua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mobil berhenti di tepi jalan, Rina tiba-tiba menjerit, "Lihat di luar, lihat ke cermin." Serentak, semua mata mengarah ke cermin spion. Di balik kabut, samar-samar terlihat sosok tinggi berjubah hitam, berdiri tegak di tengah jalan yang mereka lewati tadi. Wajahnya tidak terlihat, tapi tatapan mata merahnya menusuk masuk ke dalam mobil. Sari mulai menangis, sementara Rina gemetar sambil memegangi tangan Tio. "Itu penunggu Alas Roban," gumamnya. "Kita tidak seharusnya berhenti di sini." Tanpa berpikir panjang, Dito menyalakan mesin kembali dan menginjak pedal gas. Mobil melaju cepat di jalan berliku. Namun, semakin cepat mereka melaju, semakin jelas suara itu terdengar lagi. Suara langkah kaki yang kini bukan hanya di atas mobil, tapi juga di sepanjang pepohonan di samping mereka. Seolah-olah sesuatu berlari mengikuti. Tiba-tiba, di tengah jalan, sosok itu muncul lagi, berdiri diam dengan tangan terentang. Dito membanting setir untuk menghindari tabrakan. Mobil tergelincir ke sisi jalan dan terjebak di lumpur. Mesin mobil mati, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar untuk memperbaikinya. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan dari atap mobil. Sekali, dua kali, semakin keras. Mereka tahu, apapun yang ada di luar sana tidak ingin mereka pergi dengan mudah.
Rina, yang sejak tadi menangis, mulai merapal doa dengan suara bergetar. Tio meraih ponselnya, mencoba mencari sinyal untuk meminta bantuan, tapi tidak ada sinyal di tengah hutan ini. Mereka benar-benar terjebak. Langkah kaki di atap mobil berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, kaca samping diketuk perlahan. Sosok berjubah hitam itu kini berada tepat di luar jendela. Berdiri diam, mengawasi mereka dari balik kabut. Suara detik demi detik berlalu. Setiap detik terasa seperti abadi. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan menarik napas pun terasa sulit. Mereka semua tahu satu hal, jika membuka pintu atau jendela, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, perlahan, kabut mulai menghilang. Sosok itu memudar, menghilang seiring dengan datangnya suara azan subuh dari kejauhan. Tito mencoba menyalakan mesin mobil lagi, dan kali ini mobil menyala. Mereka segera melanjutkan perjalanan, meninggalkan alas roban tanpa menoleh ke belakang. Mereka akhirnya sampai di villa tujuan mereka. Namun, tidak ada yang bisa tidur malam itu, dan dalam diam mereka tahu satu hal. Penunggu alas roban memang nyata. Mitos itu bukan hanya dongeng, dan mereka bersyukur bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup meski selamat. Mereka tahu, tidak semua orang seberuntung itu. Beberapa pengendara mungkin tidak pernah keluar dari kabut alas roban, menjadi bagian dari legenda yang akan terus menakut-nakuti mereka yang berani melintasi hutan itu di malam hari. Ikuti terus kisah-kisah misteri lainnya di channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena misteri selalu menunggu di setiap sudut. Terima kasih.